Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal fiddin rahimahullah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat dari sekian nikmat yang Allah berikan kepada manusia, khususnya nikmat yang paling berharga yang menentukan kebahagiaan kita dunia akhirat, yang bisa memasukkan kita ke surga Allah SWT, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman. Maka itu Allah SWT kabarkan kepada kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. Kasih kabar gembira ya Muhammad kepada mereka yang beriman dan beramal saleh, jaminannya surga Allah SWT. Jelas sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Intinya Allah, nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, nikmat iman, wajib kita pelihara setiap saat. Dan cara memelihara iman itu, saran para ulama adalah thalabul ilmi. Ini merangka untuk melihara keimanan kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah berikan pemahaman dalam agama. Tentunya orang yang paham dalam agama tidak begitu datang begitu saja, tapi dia harus belajar, meluangkan waktunya. Ya, maka kalau itu pada siang hari ini, walaupun kita sibuk dengan urusan kita masing-masing, kita tidak bisa nafikan semua manusia itu sibuk. Tentu kesibukan ini yang lebih berkah lagi kita isi dengan waktu-waktu yang bermanfaat, yaitu waktu kita luangkan waktu kita untuk thalabul ilmi, ilmu syar'i. Inilah yang mengantarkan kita untuk mempermudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan maka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwanullah, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis arba'in. Sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang ke-6, hadis tentang halal dan haram dan syubhat. Tentunya kita dalam hadis itu diterangkan secara gamblang oleh Rasulullah SAW bahwa orang-orang bahwa yang halal itu jelas sekali, yang haram itu sudah jelaskan. Nah, yang susah itu adalah antara ini halal atau haram. Makanya berarti kalau nggak jelas perkara halal haramnya, itu namanya syubhat. Apa pesan Rasulullah SAW? Kita syubhat. Pesan Rasulullah apa? Jauhi, supaya apa? Terpelihara dua jaminan. Terpelihara kehormatan kita, terpelihara agama kita. Agamanya akan terpelihara. Salam Rasulullah. Kenapa? Karena kalau nggak jelas, lebih baik. Tanda orang bertakwa itulah wara', menjaga diri dari hal yang syubhat, apalagi yang haram. Gitu. Itulah intinya dari hadis itu. Tentunya pusat dari itu semua, dari hadis itu, bahwa intinya hati orang, hatinya kalau baik, insya Allah dia akan ketika jelaskan yang halal, insya Allah berjalan dengan yang halal. Nah gitu ya.
Baik, Abaikumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-7. Hadis yang bersumber dari Abi Ruqayyah, ya, kita bacakan hadisnya. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ad-dinun nasihah. Qalu liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, bahasanya beliau telah bersabda, agama itu ad-dinun nasihah. Ad-din, jadi Rasulullah SAW dalam hadis itu memakai alif lam syamsiyah, alif lam syamsiyah, ya, ad-din, ya, alif lam ma'rifah. Itu artinya apa? Agama itu, nah, maksudnya di situ an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya ketika itu, qalu liman? Untuk siapa, hai Rasulullah? Untuk siapa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, lillah, untuk Allah. Wa li kitabihi, untuk kitabnya. Wa li rasulihi, untuk rasulnya. Wa li a'immatil muslimina, dan untuk kepada imam kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan kepada kaum muslimin seluruhnya, pada umumnya. Nah, hadis ini sahih. Ikhwanullah, kita lihat sebentar periwayat hadis ini. Seorang sahabat namanya Abu Ruqayyah Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Jazimah al-Lakhmi al-Filastini, Filistin, ad-Dari. Jadi dulunya beliau itu adalah seorang yang beragama Nasara, ya. Tapi ini ad-Dari ini seorang Nasara dan sebagai rahim dan ahli ibadah penduduk Palestina ketika itu, yang berada di Palestina. Kemudian beliau pindah ke Madinah, ya. Lalu dia di sana masuk Islam sampai akhirnya pindah ke Syam, ya, setelah terjadinya pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ini kita lihat dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala karangan Al-Dhahabi itu, beliau ini termasuk orang ahli tahajud. Masya Allah, ahli salat tahajud, malam hari gemar dengan tahajud. Yang kedua, ya, amalannya dia pertama ahli tahajud. Amalan yang kedua adalah dia selalu mengkhatamkan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran. Ya, antum udah berapa kali khatam Al-Quran? Hah? Udah berapa kali khatam Al-Quran? Jangan-jangan sampai saya ini belum khatam. Udah saya umur segini udah kalau khatam gitu ya. Ya. Tunggu Ramadan. Ramadan, pas nunggu Ramadan banyak aja lagi pekerjaannya, akhirnya nggak khatam. Udah setahun 2 tahun nggak khatam. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini memang sudah menjadi tantangan bagi kaum muslimin bagaimana keimanan dia pada Al-Quran. Nah, Imam Al-Atam Ad-Dari ini, ya, dia selalu mengkhatamkan Al-Quran. Pernah beliau menceritakan tentang kisah, begitu juga dia pernah menceritakan tentang kisah Jasasah, ya, dan Dajjal kepada Nabi SAW. Ya, ketika dia dalam kitab Al-Fitan, Ibnu Katsir itu diterangkan bahwa beliau itu naik kapal bersama teman-temannya, ya. Terus dalam perjalanan itu dia berhenti sebuah pulau. Ada orang yang namanya Jasasah di situ. Dan dia ketemu dengan Dajjal, gitu ya. Dalam hadis itu diterangkan, ya, kata Jasasah, tolong engkau temukan ada seseorang yang terikat dalam kondisi dirantai, dia pengen bertemu, ya, bertemu Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan Dajjal di sebuah pulau itu.
beliau ini menceritakan masalah tentang jasasa dan dajjal ini. Kemudian Nabi SAW menyampaikan hal tersebut kepada para sahabat di atas mimbar. Dan itu benar, hadisnya sahih. Nah, dajjal itu mengatakan, sudah kering nggak Danau Tabariyah? Wah, gitu ya. Kalau sudah kering, saya diperintahkan untuk keluar. Tapi kabar-kabar kemarin itu yang di Danau Tabariyah yang berada di Israel itu sudah mulai menipis airnya ya. Itu tanda-tanda Dajjal akan keluar. Ya Allah alam. Makanya ketika disampaikan kepada Syekh bin Baz, ketika diinformasikan nih Danau Tabariyah sudah mulai mengering, menangis beliau. Oh, berarti apa? Ini isyarat Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ini Dajjal. Syekh bin Baz yang luar biasa, nangis beliau. Kenapa? Kalau sudah Dajjal itu fitnah yang luar biasa terhadap umat Rasulullah SAW. Nah ini menunjukkan bahwa keutamaan beliau, ya ketika masuk Islam, ketika menerima kabar seperti ini, Rasulullah SAW menerima, benar. Nah itu. Dan beliau juga ikut berperang bersama Rasulullah SAW, ya. Tapi dari inilah orang yang pertama kali membacakan kisah-kisah, ya. Makanya satu kisah tadi. Hal ini dilakukannya pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu. Dan beliau ini meriwayatkan 18 hadis dari Rasulullah SAW. Ada 18 hadis, ya. Kalau sahabat yang paling banyak siapa yang meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Ya, masya Allah. Orang yang dibenci oleh orang Syiah, ya, sampai detik ini. Ya, bahkan dia pokoknya udah dijelek-jelekan gitu. Padahal Abu Hurairah ahli suffah, orang miskin yang paling banyak hafal hadis di Rasulullah SAW. Dia tinggal di empar masjid, namanya ahli suffah, di empar masjid Nabawi gitu-gitu. Nah, Imam Tabi'adari ini menghafal hadis 18 hadis dari Rasulullah SAW. Satu hadis diantaranya terdapat dalam Sahih Muslim. Ini gitu ya. Dan Imam Tabi'adari ini wafat di Palestina tahun 40 Hijriah. Ya. Baik. Hadis ini kita lihat sebentar. Dimulai dengan ad-din an-nasihah. Perlu kita lihat, kita jelaskan apa itu an-nasihah. Nasihat itu bahasa Arab sebetulnya. Nasihat itu bahasa Arab sebetulnya, sudah bahasa Arab. Ya, diambil dari kata nasaha yang berarti khalasa, murni. Ya, serta bersih dari segala kotoran, murni, khalasa. Bisa juga bermakna khata, artinya menjahit. Ya, ini diterangkan oleh dia di dalam Lisan al-Arab. Begitu juga Imam Al-Khattabi menjelaskan dari kata nasaha sebagaimana dimiliki oleh Ibnu Nawawi. Dikatakan bahwa nasaha diambil dari lafaz nasahar rajulu thawbahu, yakni apabila dia menjahitnya. Maka mereka mengumpamakan perbuatan penasehat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihatinya dengan usaha seseorang memperbaiki pakaian yang robek. Begitu juga Imam Ibnu Rajab menukil ucapan Al-Khattabi ini, nasihat itu ialah kata yang menjelaskan sejumlah hal, yaitu menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat. Artinya, ada nasihat ini intinya ketika ada saudaranya, ya, ada yang gerobek dalam urusan agamanya, dijahit. Itu namanya nasihat. Dijahit, ditambal, itulah makna nasihat. Makanya setiap saat kita punya kekurangan, hendaknya kita setiap saat memberikan nasihat, gitu ya. Makanya nasihat ini kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan kepada orang yang diberi nasihat. Baik, ikhwanullah. Nah, kita lihat hadis ini. Jadi ungkapan pertama, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Jadi ciri-ciri Islam itu adalah nasihat. Hadis ini merupakan ungkapan yang singkat dan padat yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW. Kelebihan Rasulullah SAW itu, ya, dari antara nabi-nabi yang lain itu enggak banyak ngomong, tapi ucapan pendek tapi singkat luar biasa. Makanya jami'ul kalam ucapannya seperti itu. Nah, semua hukum syariat, baik yang usul maupun furu', yang usul itu baik yang pokok maupun yang cabang-cabangnya dalam urusan agama ini, terdapat pada ad-din nasihat ini.
Bahkan satu kalimat saja, ya, wali kitabihi sudah cukup mencakup semuanya, ya. Karena kitab Allah mencakup seluruh permasalahan agama, baik dalam urusan akidah kita, usul, ya, dalam usul, ataupun secara yang furu', cabang. Makanya Allah mengatakan apa? Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan dalam kitab itu. Artinya enggak pernah kami alpakan, seluruhnya diterangkan oleh Allah SWT. Cuma kapasitas manusia memahami Al-Quran itu banyak yang terbatas. Padahal Allah SWT telah sampaikan semuanya. Makanya berarti oleh itu ada ulama yang berpendapat bahwa hadis ini merupakan poros ajaran al-Islam, gitu. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menamakan agama sebagai nasihat. Padahal beban syariat sangat banyak dan tidak terbatas hanya pada nasihat saja. Lalu apakah maksud beliau? Apa maksud Rasulullah SAW menyampaikan seperti itu? Maka para ulama itu memberikan jawaban. Yang pertama, hal ini bermakna bahwa hampir semua agama adalah nasihat. Hampir seluruh agama adalah nasihat. Nah itu. Sebagaimana hadisnya sabda Rasulullah SAW, al-hajju arafah, haji itu ukud arafah, contohnya seperti itu, nasihat. Padahal nggak ada perintahnya yang selfie yang ketika haji, nggak ada perintah. Haji itu di arafah, berzikir, berdoa, gitu seperti itu. Yang kedua, para ulama menjawab bahwa agama itu seluruhnya nasihat, karena setiap amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas maka tidak termasuk agama, ya. Nah, setiap nasihat untuk Allah menuntut pelaksanaan kewajiban agama secara sempurna. Makanya dari itu kita terus diberikan nasihat setiap saat. Supaya apa? Supaya agama kita ini, supaya agama yang kita miliki ini tetap terjaga amal-amaliyah kita itu. Yang ketiga, nasihat meliputi seluruh bagian Islam, iman, ihsan, sebagaimana dijelaskan hadis Jibril. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, ketika masalah agama bertanya, ya Muhammad, akhbirni al-Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya, mata sa'ah, ditanya sampai begitu. Rasulullah SAW berikan, mengarahkan. Itu nasihat. Ya. Makanya itu nasihat ini ada kalanya bermakna pensifatan sesuatu dengan sifat kesempurnaan Allah SWT. Ya, makanya nanti diterangkan. Nah, lalu para sahabat ketika Rasulullah SAW mengungkapkan ad-dinun nasihat, agama itulah nasihat, maka para sahabat bingung, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan lillah, untuk Allah. Bingung lagi, untuk Allah diberikan nasihat. Kalau orang awam, oh Allah dikasih nasihat, gimana ceritanya? Maka itu dijelaskan para ulama. Maksudnya nasihat untuk Allah ini adalah hendaklah Anda menjaga hak-hak Allah. Apa hak Allah SWT? Haknya jangan sampai disekutukan, itu selesai. Sembah saja dia, jangan sekutukan. Ya, itu haknya. Jangan disekutukan, jangan diduakan. Ya. Jangan di nomor sekian, tapi nomor satu sembahlah tauhid dia, jaga peribadatan kepadanya, ya, murnikan ketaatan kepadanya, cintai dia di atas segala-galanya. Itu haknya. Itu nasihat untuk Allah SWT. Makanya kewajiban kita di dunia ini adalah dalam rangka untuk menyembah Allah, dalam rangka untuk menyempurnakan, memurnikan ketaatan kita kepada Allah SWT. Begitu. Makanya dijelaskan di sini. Makanya nasihat yang wajib untuk Allah lah menjauhi larang-larangannya, melaksanakan perintahnya dan seluruh anggota badannya selagi mampu melakukannya itu. Apabila ia tidak mampu melakukan kewajibannya karena suatu alasan tertentu seperti sakit, terhalang atau sebagainya lainnya, maka ia tetap berniat sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban. Contoh dahulu, kita dulu mungkin antum pernah karena sakit, ya, belum sempat mengganti mengqadha puasa, segera
Ia bersungguh-sungguh untuk melaksanakan itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dulu saya sakit dan belum sempat saya ganti. Nah, ini masih ada waktu, ganti segera. Begitu juga antum pesan kepada istri, istri atau adik kita yang sudah adik yang kita perempuan yang sudah balik, terus dia belum sempat mengganti karena datang bulanan gitu ya. Itu sampaikan gitu ya. Makanya ini di sini para ulama menjelaskan kepada kita bahwa nasihat untuk Allah yaitu menjaga ketauhidannya, menjaga mentaatinya, ya, jaga batasan-batasannya, ya. Karena Allah SWT memberikan batasan-batasan kepada kita, ini halal, ini haram. Tilka hududullah, wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Itulah batasan-batasan Allah SWT. Barang siapa yang melanggar batasan itu, maka itu orang yang zalim. Makanya kewajiban kita, nasihat untuk Allah adalah maknanya lah hendaklah kita jaga tauhid kita kepadanya. Ya, kita memberikan ketaatan kepadanya. Makanya kita sumpah kita itu, ikrar kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita pelihara. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat itu kita pelihara. Ya, ibadah yang kita lakukan itu jangan sampai diberikan kepada selain Allah SWT. Sekarang saya ini antum bisa ikhlas, tapi suatu saat nanti bisa antum nggak ikhlas lagi. Karena syaitan menggoda terus, ya, mengajak kita kepada membatalkan amal itu. Ya, kita niatkan kita motivasi kita karena malu, ya, karena supaya dibilang oleh mertua begini bagus orang soleh. Percuma. Gitu sebenarnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wali kitabi, untuk kitabnya. Nah, nasihat untuk kitab Allah itu dengan sangat mencintainya, mengagungkan kedudukannya. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Berkeinginan kuat untuk memahaminya, mempunyai perhatian besar dalam merenunginya. Itu nasihat untuk kitabnya. Kita wajib beriman kepada Al-Quran. Ini ucapan Allah, kalamullah, bukan ucapan manusia. Makanya hendak kita bedakan ucapan manusia dengan ucapan Allah SWT. Kalau ucapan manusia itu dibawa kemana saja bisa, tapi ucapan Allah tidak. Dia berada di posisi yang terpisah, ya, istimewa. Makanya sampai kalau seandainya antum punya cincin ada lafaz Allah, tinggalkan. Kalau antum masuk WC, tinggalkan. Jam ada lafaz Allahnya, tinggalin di luar. Jangan bawa ke tempat-tempat yang dilarang untuk berzikir, bawa lafaz Allah SWT itu, zikir itu. Sampai mulia. Begitu Al-Quran. Makanya harus serius membaca Al-Quran. Jadi tingkatan kita beriman, pertama imani Al-Quran, ya. Yang kedua tilawah nih. Ya, ada target nggak tilawahnya? Antum target nggak tilawah? Nah, ada target nggak? Targetinlah tilawah itu. Al-Quran luar biasa itu, akan membawa keberkahan hidup kita. Makanya orang-orang yang akrab bersama dengan Al-Quran, ya, insya Allah berkah hidupnya. Kenapa? Karena satu-satunya kitab yang diberkahi Al-Quran. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, dialah yang telah menurunkan Al-Quran mubarakun, ya, mubarakun, yang telah diberkahi. Jadi ketika ada orang yang baca Al-Quran, diberkahi hidupnya, umurnya diberkahi, harta yang dihasilkan berkah karena berinteraksi dengan Al-Quran, karena bergabung dengan Al-Quran. Nah, maka sebentar lagi datang bulannya Al-Quran untuk kita. Start target, ya, bulan Ramadan khatam Al-Quran itu minimal 1 kali minimal, ya, targetin. Ramadan kemarin khatam nggak Quran? Sekarang ini niatin, insya Allah Ramadan tahun ini, insya Allah kalau saya bertemu dengan Ramadan, saya akan berkhatam Quran. Target lagi. Caranya, tipnya gampang sebetulnya. Kan satu hari 1 juz itu bisa, insya Allah. 1 hari 1 juz. Maka bisa lebih. Tipnya ini kan 10 lembar itu.
1 juz. 2 lembar habis subuh. Gunakan waktunya ya 10 menit lah. Maksimal 15 menit. Kalau yang bacanya yang agak terbata-bata dikit itu 15 itu. 15 menit. Coba itu 15 menit. Gunakan waktu. Nah, habis zuhur begitu juga. 15 menit atau 10 menit. Ya, begitu juga habis asar. Gunakan waktu lagi. Habis maghrib sebelum kita tarawih, gunakan lagi. Habis isya, gunakan lagi. Habis tarawih insyaallah gunakan lagi. Itu udah 1 juz lah. Insyaallah bisa. Kenapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Lihat, Imam Syafi'i karena dia tahu persis itu bulan Quran, maka dia mengawali kalau sudah mulai memasuki awal Ramadan, dia tutup kajiannya. Ta'limnya enggak ta'lim lagi. Tutup ta'lim, buka Quran. Berapa kali khatam Quran? Ditulis oleh sejarah, ternyata 60 kali khatam Al-Quran. 60 kali khatam bulan Ramadan. Kebayang gak itu? Kapan kerjanya? Nah, ya jangan dipikirin. Kita kan mikirin dunia terus. Akhirnya terhalang baca Al-Quran. Kapan saya begini urusan dunia. Imam Syafi'i tahu persis. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, makanya mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran itu ibadah yang luar biasa. Bahkan Allah SWT telah mengatakan dalam surah Fatir ayat 29, innal ladzina yasuna kitabullah, sesungguhnya orang-orang yang setiap saat membaca kitabullah, membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak baik secara terangan ataupun secara sir, yarjuna, mereka mengharapkan tijaratan, perdagangan lan tabur, yang tidak akan pernah merugi, yang tidak pernah mengalami kerugian sedikit pun. Amalan yang akan selalu beruntung, Allah tunjukkan pertama kali lah, yasluna kitabullah, membaca Al-Quran. Yaslu itu Allah menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu istimrariyah. Arti sebenarnya itu berarti apa? Tidak bulan Ramadan saja. Ramadan buka Quran, Ramadan depan lagi baru buka lagi, kan itu. Kebanyakan muslimin taruh lagi Quran sebagai hiasan dinding, gitu ya. Dilap, ada debu, lap, enggak dibaca, dibuka. Besok tahun depan buka lagi. Allah, ini musibah. Kalau begitulah perhatian kaum muslimin terhadap Quran, ya pada Quran, maka jangan diharap kemenangan, keberkahan hidupnya akan didapat. Makanya salah satu akan mendapatkan keberkahan itulah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan jaminan Rasulullah SAW, orang yang bersama dengan Al-Quran, insya Allah jaminannya syafaat, yang akan membela nanti di akhirat Al-Quran. Ada 2 syafaat yang diterima syafaatnya oleh Allah SWT. Puasa, salat, yang kedua Al-Quran. Puasa akan berkata sama Allah SWT, ya Allah, si fulan lantaran saya tertahan dia tidur, tertahan makan siang, makan minum di siang hari. Pada saya ini ya Allah, tolong izinkan saya memberikan syafaat pada si fulan itu. Itu kata puasa. Begitu juga Al-Quran. Ya Allah, lantaran aku ini dia terhalang untuk tidur pada malam hari, ya, tolong saya ini berikan saya izin untuk memberikan syafaat kepada si fulan itu. Karena Al-Quran, gitu ya. Makanya Al-Quran ini akan selalu bahagia orang-orang yang membacanya. Makanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu perbuatan yang luar biasa. Bahkan nanti, ya, Al-Quran ini ketika kita kita punya hafalan, nanti akan dikatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan pada orang yang hafal Quran. Kalau sahibul Quran itu berarti orang yang hafal Quran sebetulnya, ya. Apa kata Allah SWT nanti? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah. Kita tak bawa mushaf nanti di akhirat lagi. Enggak bawa mushaf lagi. Ini enggak ada lagi. Kita punya hafalan sendiri. Antum punya hafalan berapa? Waduh, disuruh apa? Baca. Apa yang saya baca? Kulhu itu aja terus. Iya. Waduh, Anas. Enggak naik itu mah. Gitu.
Kan disuruh dari awal, juz pertama, bukan juz 30 disuruh, juz awal dulu. Iqra. Ada. Makanya kata Allah, bacalah dan naiklah, baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil, karena kedudukanmu di surga nanti sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Kalau dia 30 juz, tingkatannya di mana? Paling tinggi. Insyaallah. Ini juz berapa nih? Juz 30 atau 30 juz? Ya, Allahu Akbar. Ya udah. Pokoknya dah, pasrah kita pasrah. Inna a'tayna qulhu. Itu aja terputar-putar berkali hafal qul. Ya, 3 qul, ya. Tapi benar hadisnya ada tuh. Apa namanya? Baca qul huwallahu ahad itu berapa kali itu? 3 kali itu sama saja khatam Quran. Enak Ustaz. Qul. Banyak. Tapi hadisnya benar. Tapi bukan begitu berarti enggak ngapa yang lain. Kasihan benar antum. Ya. Itu artinya apa? Itu memberikan motivasi, ya. Itu antara ada keutamaan tersendiri Al-Qur'an itu sendiri, ya. Keutamaan surah di antara surah-surah itu ada keutamaannya. Nah, begitu dengan mengajarkan Al-Qur'an, ya. Ini perbuatan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mempelajari, mengajarkan. Ini orang Islam harus begitu, belajar, mengajar. Iya, ketika antum sudah hafal Al-Fatihah, antum ajarkan kepada orang yang belum hafal. Anak yang mulai baru ngomong, ajarkan Al-Fatihah. Insyaallah bermanfaat. Gitu ya. Ajarkan huruf hijaiyah pertama kali itu anak-anak itu. Ada nama yang lebih hafal dia huruf abjad A B C D daripada huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah masih hafal ya? Huruf hijaiyah ada itu. Anak punya halaqah tafsir Quran, ketika ditanya, coba sebutkan huruf hijaiyah. Apa ya? Abata fa. Salah antum. Itu dikasih baris enggak ada huruf A. Enggak ada huruf A. Huruf A yang ini anak tanya huruf. Yang ada tuh alif, bukan A. Itu antum kasih baris langsung. Jangan. Makanya harus beda. Ketika menyebutkan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha. Waduh, banyak yang mulus-mulus tuh pas mengeluarkan makhraj hurufnya luar biasa udah, apalagi huruf sampai habis kering mulut kerongkongannya dia. Kenapa? Karena melafazkan huruf gitu ya, insyaallah ya. Begitulah makhraj ya kalau Al-Qur'an itu. Dengan Al-Qur'an seperti itu. Makanya harus berusaha ya. Tepat ya, harus tepat baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau makhrajnya salah, artinya salah. Antum baca Qul huwallahu ahad dengan ada orang lagi membaca Qul huwallahu ahad, jauh sekali artinya. Ada yang baca kaf, ada yang baca qaf. Kalau Qul katakanlah Allah itu satu. Kalau Qul pakai kaf, makanlah Allah itu satu. Karena jauh artinya itu. Gitu. Lagi alhamdu dengan alhamdu jauh. Alhamdu segala puji. Kalau alhamdu segala abu, nah jauh. Karena makhrajnya salah. Makanya perbaiki bacaan Quran. Momen penting ini bagi bulan Ramadan ini, perbaiki bacaan Quran kita. Perbaiki. Belajar, cari guru, banyak guru. Tahsin Quran itu orang-orang guru-guru Al-Quran insyaallah banyak. Ya, pelajari. Kenapa? Karena kita akan berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran bukan bahasa kita, tapi bahasa Allah, wahyu Allah. Salah ucap, salah artinya, gitu. Makanya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran ini, kami juga yang telah menjaganya. Menjaga makhrajnya itu penting sekali. Jangan sampai keluar dari makhraj itu. Apalagi kalau lidahnya orang-orang
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini rozim lagi. Zim. Ada lagi itu ketika ada yang di sonong Jawa pelosoknya itu Alhamdulillahirabbil ngalamin. Ngalamin. Enggak, susah aja salah. Susah ngalamin kan. Aduh, ya Allah. Nah, makanya ini penting. Nah, ini nasihat untuk kitabnya. Sempurnakan bacaan kita. Gitu ya. Ya. Yang terakhir, yang terakhir tentang Al-Quran ini, memahami dan mengamalkannya. Jadi seorang muslim wajib membaca Al-Quran dan harus berusaha untuk memahaminya serta berusaha untuk mengamalkannya. Berusaha. Ketika kita baca Al-Quran, baca ini, amalkan langsung. Amalkan. Bagaimanapun buah dari Al-Quran akan kita peroleh setelah memahami dan mengamalkannya. Baru ada buahnya. Makanya orang itu alangkah buruknya jika kita memahami Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Allah mengatakan begitu. Kata kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak perbuat? Sangat benci, sangat murka Allah kepada orang yang telah mengatakan tapi tidak berbuat. Ya, kita perintahkan orang sholat, kita nggak sholat. Kita perintahkan orang baca Quran, kita nggak baca Quran. Ya, kita perintahkan anak kita untuk pergi masjid, kita nggak masjid. Begitu ya. Nah, hendaknya kita ini pesan-pesan Allah SWT ini kita hargai. Al-Quran. Maka itu bulan Ramadan adalah bulannya saatnya kita kembali kepada Al-Quran. Kembali untuk tilawah. Ya, membumikan Al-Quran ini di tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita. Ramaikan hidup kita dengan Al-Quran. Ya, di mobil. Kalau antum nggak sempat membaca di mobil, udah dengarkan terus. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan, kebaikan bagi kita, ketenangan. Satu ketika ada seorang syekh, ya, dia dijemput oleh temannya, oleh seorang teman untuk untuk mengisi pengajian. Ya, terus dalam mobil itu dia sedang baca Quran. Terus dia ngobrol. Syekh itu mematikan Al-Quran, mematikan tipnya. Kenapa matinya Syekh? Antum ngomong, ini Al-Quran siapa yang dengerin? Nah gitu. Akhirnya terjadilah mendapat nasihat lah, yaitu seorang pemuda tadi, lalu supirnya, karena lantaran dia oleh dinasihatkan oleh seorang Syekh, Al-Quran ini bukan untuk sekedar itu saja, tapi dengarkan. Kalau antum setel Al-Quran, wajib didengarkan. Jangan ada ngobrol yang lain. Kenapa? Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik dan perhatikan baik agar turun rahmat Allah SWT. Kalau tidak didengarkan, bukan rahmat yang turun, laknat. Gitu ya. Makanya kalau antum pasang tip Al-Quran, berarti wajib untuk didengarkan. Kalau tidak, stop. Gitu ya. Nah, begitulah penghormatan kita kepada Al-Quran. Baik, sebisa dulu sebelum kita pada siang hari ini. Kita sambung nanti insyaallah nasihat berikutnya. Ada pertanyaan sebentar? Ada pertanyaan? Ya, cukup insyaallah ya. Baik, sebelum kita tutup, kita sampaikan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika sudah mau datang Ramadan, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat, akan datang kepada kalian qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, telah datang bulan kepada kalian, bulan yang diberkahi, bulan di mana diturunkan Al-Quran, bulan di mana di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hendaklah untuk berpacu dengan itu. Ya, bulan Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kita. Manfaatkan bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin untuk Untuk targetnya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Amaliyah siaran malam itu kita usahakan. Ya, kita tutup rapat-rapat pintu-pintu kemaksiatan. Kenapa? Karena ada yang memanggil, wahai pelaku kebaikan, segeralah ke sini. Wahai orang-orang yang berbuat jahat, berhentilah Anda untuk berbuat jahat. Gitu ya. Begitulah ada panggilan dari langit. Begitulah, makanya bulan Ramadan ini saatnya kita berubah dari hal-hal yang jelek kepada yang baik,
Dulu ya kemarin-kemarin kita dari Al-Quran sepi. Saat ini kembali kepada Al-Quran, insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan hidup kita. Ampunan Allah SWT, insyaallah kita akan raih. Baik, itu saja yang kita sampaikan pada siang hari ini. Kita sambung nanti insyaallah. Mudah-mudahan dapatnya. Mari kita akhiri pertemuan kita di kawasan majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.